Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Ihsan Winaya, NPM 18010111097. Di sini pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan cara mengajar dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu adalah salah satu khulafaur rasyidin. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah dan sangat dekat dengan Rasulullah. Umar bin Khattab terkenal dengan sosoknya pemberani. Beliau sangat pemberani untuk menyampaikan agama Islam di depan orang-orang kafir, dan dia juga pemberani dalam membela agama Islam. Umar bin Khattab yaitu adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab terkenal dengan sosoknya yang sangat pemberani. Intinya dia adalah sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab yaitu adalah seseorang yang sangat membenci Rasulullah. Dia bahkan sangat ingin membunuh Rasulullah pada kala itu. Sebelum ia memeluk agama Islam, Umar bin Khattab pada suatu hari keluar dan sambil menyandang pedangnya. Lalu Bani Zahrah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, hendak kemanakah engkau?" Umar bin Khattab pun menjawab, Saya ingin membunuh Muhammad," kata Umar bin Khattab dengan lantang dan tegas. Lalu orang tadi pun bertanya kepada Umar bin Khattab, "Bagaimana dengan perdamaian yang telah dibuat antara Bani Hashim dengan Bani Zuhrah, sementara engkau hendak membunuh Muhammad?" Lalu orang tadi berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahwa adikmu dan saudara iparmu telah meninggalkan agamamu dan telah memeluk agama Islam, agama Muhammad SAW?" Mendengar itu, Umar bin Khattab terkejut dan sangat geram. Dia sangat marah. Maka Umar bin Khattab pulang menemui adiknya. Pada saat itu, sebelum dia memasuki rumahnya, dia mendengar adiknya itu sedang membaca Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab sangat marah dan dia melompat dan menginjaknya dengan keras. Lalu adiknya Fatimah mendorong Umar bin Khattab dengan keras sehingga dan Umar bin Khattab lalu menampar adiknya sehingga wajahnya mengeluarkan darah. Kemudian Umar berkata, "Berikan lembaran itu." Maksudnya berikan Al-Quran itu. Lalu adiknya tidak mau memberikannya, dan adiknya berkata, "Kamu dalam keadaan najis, tidak boleh menyentuhnya kecuali kamu sudah bersuci atau kamu dalam keadaan suci. Kalau engkau ingin tahu maka mandilah," kata Fatimah kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar berdiri dan mandi, kemudian membaca lembaran Al-Quran yaitu surat At-Toha sampai ayat 14 yang artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku." Setelah membaca ayat itu, Umar berkata, "Bawalah aku menemui Muhammad." Lalu Fatimah mendengar perkataan Umar itu, Khattab langsung keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Wahai Umar, aku merasa bahagia. Aku berharap doa yang dipanjatkan Nabi pada malam Kamis menjadi kenyataan." Beliau atau Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang paling Engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham." Lalu pada saat itu juga Umar berangkat menuju Nabi Muhammad
Di depan pintu berdiri Hamzah, Talha dan sahabat lainnya. Lalu Hamzah seraya berkata, jika Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya dia akan masuk Islam. Tetapi jika tidak ada tujuan lain, kita akan membunuhnya, kata Hamzah. Lalu kemudian Umar menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Masuknya Umar ke dalam Islam menambah kejayaan Islam dan kaum muslimin. Pada saat itu Umar bin Khattab masuk Islam pada saat umat Islam kurang lebih penganutnya yaitu 40 orang. Menurut Umar turut serta dalam peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah SAW dan tetap bertahan dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Rasulullah memberinya gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari Zakwan seraya berkata, aku bertanya kepada Aisyah, siapakah yang memanggil Umar dengan nama Al-Faruq? Maka Aisyah pun menjawab, Rasulullah SAW. Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sungguh telah ada dari umat sebelum kamu para pembaharu, dan jika ada pembaharu dari umatku, niscaya Umarlah orangnya. Demikian juga Imam Tirmizi telah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya ada sekarang seorang nabi setelahku, tentulah Umar bin Khattab orangnya. Bahkan Rasulullah pun mengakui bahwa Umar dapat menjadi nabi setelah dia apabila Rasulullah bukan nabi terakhir. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah telah mengalirkan kebenaran melalui lidah dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan selain ditakuti oleh orang-orang kafir, Umar bin Khattab pun ditakuti oleh setan. Setan akan lari jika bertemu dengan Umar. Biasanya kita yang lari, ini setan yang lari, men. Tak hanya orang kafir Quraisy yang takut kepada Umar, setan dari bangsa jin juga memilih kabur apabila bertemu Umar bin Khattab. Beliau memang dikenal berani dan sangat bijaksana. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setan benar-benar takut kepadamu wahai Umar. Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana, lalu masuklah Umar, Abu Bakar, Ali dan Utsman. Dia masih memukul rebana. Tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melemparkan rebananya. Bahkan setan pun sangat takut apabila bertemu Umar bin Khattab. Penyebab takutnya setan kepada Umar bin Khattab tentu bukan hanya dikarenakan karena keberaniannya. Umar dikenal memilih iman yang kokoh dan tidak mau terpedaya oleh urusan duniawi. Berpulang pada saat Khalifah Islam kedua Sayyidina Umar bin Khattab wafat pada Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Beliau ditikam oleh seseorang Majusi bernama Abu Lu'lu'ah atau Fairuz, budak Al-Mughirah bin Syu'bah saat memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Penikaman Umar dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu'ah terhadap Umar karena sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Umar dimakamkan di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhoinya. Ayah Umar bin Khattab adalah Al-Khattab bin Nufail dari Bani Adi. Ibu Umar bin Khattab adalah Hantamah binti Hisam dari Bani Makhzum. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.